Masih di Angga The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi sambil pegang mic, Pak. Bayar berapa nih kalau sambil pegang mic? Ngobrolnya pakai mic, udah dipakein headphone, coba dong. Itu maksudnya buat monitor suara kita. Jadi bro, kekuatan podcast ini memang di audio. Jadi lu bayangin dong kalau sejam orang nontonin kita, capek bro. Jadi rata-rata tuh handphone ditaro, gitu kan. Kalau kayak Indra Betok kan ada act outnya kan. Wah, dia ada gini-gini, jadi enak juga kalau ditonton gitu kan. Guys, hari ini kita dengan alias band, ya kan, dengan eranya Dea ini. Yang pertama Dea. Ada Dea, ada Anto gitarisnya alias, Dea ini vokalis alias pertama ya. Pertama dong. Ya. Iya, awal terbentuknya alias Dea. Pertama banget ya toh. Iya. Bener-bener dibentuk awalnya itu ya baru Dea gitu. Terus ini mulai dari Dea yang mau masuk alias apa Anto yang nawarin Dea? Ketemunya gimana? Ketemunya waktu itu ngobrol ini aja ya, ngajak. Kan sebenarnya kenal sama Anto ini dari temen aku SMA, si Ira. Ira punya kakak namanya Mas Ido. Siapa? Mas Ido. Mas Ido nih? Ido itu temen gua dari zamannya SMA, tapi ketemunya juga di jalan. Dia kan anak STM. Ya ketemu dulu masih hobi apa ya? Underground dulu. Iya benar-benar. Oh berarti satu lighting sama lu ya? Iya, satu lighting. Oke. Tua. Tapi jangan salah. Jadi Dea ini dulu memang pernah ngeband juga, bandnya underground dulu. Apa band lu dulu ya? Enggak tahu. Lupa dia. Dia sama adeknya Ido itu. Oh sih suara kecil kayak gini underground. Emang bisa? Karena kita ngelihat gitu? abang-abang kita. Mereka ini kan abang kita banget loh. Jadi pertama sampai kursus vokal waktu teater ya. Iya. Sampai kursus karena pengen kayaknya lagu mereka ini kok seru banget dibawanya gitu kan. Underground kan gitu sih aliran musik. Suka kok underground cewek. Iya. Lu berarti mutusin pala burung dara itu juga nggak? Oh enggak. Itu awal ketemunya kita itu sering ke rumah Mas Ido itu, jadi kita memang sering kumpul di rumah Mas Ido itu. Jadi kenal dan Anto. Iya, jadi kameran dulu kumpulnya sering di rumah Ido itu di Tanjung Seneng. Si Dea ini temennya adenya Ido itu si Ira. Jadi karena sering ketemu, ya udah jadinya akrab. Jadi ya memang adik banget. Terus gitu. Nggak, maksudnya prosesi masuknya ke alias tuh kayak gimana? Nah, seiring berjalannya waktu, kita ini pengen bikin sudah apa ya bahasanya di underground mungkin sudah jenuh lah ya. Kesini kok pengen bikin lagu indie ya, kok ngeliat orang-orang pada indie kayaknya asik juga gitu ya. Jadi kepacu itu, juga pengen itu sudah sama Indra Betok belum? Sama Indra Betok itu ya sudah ngumpul bareng sebenarnya. Masih sama band lamanya. Ya, Coklat. dia masih sama. Iya. Apa sih band dia dulu itu ya? Yang waktu sama Aam. Coklat. Oh enggak, mereka dulu apa ya? Ungu ya, Clickers mereka dulu ya. Oh jomplang ya. Pantesan dia tuh melo orangnya. Dea, apa yang lo rasain waktu pas lu nonton? Lu kaget pasti kan lu nonton Indra Betok di podcast ini. Iya. Di DM lo aja gue kaget. Karena kita udah berapa purnama nggak ketemu ya kan? Bener kan toh? Ini jadi milik gue lo di lama-lama nih. Jangan pakai purnama. Boleh ya? Boleh. Jadi pas ngelihat dia cepetan, lu lihat gua jam 9 apa? Oh jam itu 9. si Betok yang iniin. Yang kabarin. Betok yang kabarin. Oke. Hah, serius itu lu Tok? Ya emang siapa kata dia. Ya udah gua buka. Dia ngomong itu dari ya Allah itu kayak ngerasa kenangan yang kemarin yang agak ada seneng, ada sedih, ada perih, ada kaget. Ada gitu. Iyalah. Itu kemarin itu. Jadi ya Allah. Terus pas Angga nge-DM juga. Jadi wah ini beneran. Gitu, alhamdulillah. Karena terakhir kemarin waktu pas reuni di Selebriti kan sempat nih anak alias ngajak Dea, tapi memang lu Dea mana waktu itu? Dia ke Bandung ya kayaknya toh ya. Pas kapan ya? Desember pas kita akhir reunian. tahun.
Oh iya, dia nggak ada. Kita cari dia nggak ada. Kita sudah kabarin. Sebenarnya pengen konsep reuninya kita pengen bawa Dea. Deanya yang nggak bisa. Ya karena pas Pak Dadang ada loh, apa Rajo datang semua tuh dari Jakarta tuh, Andi segala macam kan balik gitu. Turun semua, turun gunung. Iya balik semua. Iya gitu deh. Sayang juga Bayu tuh dari bikin video klip sama Zivilia dari Jepang itu deh. Dari Jepang tuh langsung ke Lampung. Acara itu. Iya makanya orang ngeliat video kalian itu aja heboh. Lumayan rame kan, bukan lumayan lagi rame. Agak kesel ya nggak ikutan ya. Yes banget. Rame tapi memang isinya kita doang sih. Tapi nggak apa-apa ya, begitulah kita sebenarnya. Yang ngeramein nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dari kita untuk kita. Iya, tapi ini ya alhamdulillah banget dia dipertemuin sama Alias dan sama kalian. Kalian yang benar-benar kombo jadinya ya, semuanya ketemu ya. Jadi solidnya dapet, ke ininya dapet. Jadi memang Anto dan si Alias ini ngejaga dia banget lah dulu itu. Karena dia ini kan perempuan. Satu-satunya perempuan. Dan satu-satunya perempuan di grup kita. Bener. Belum ada invite lagi tuh satu cewek tuh. Iya. Untung warna underground deh, ya kan terus. Jadi ya, benar-benar senang lah kemarin, tapi karena kejadian kecelakaan itu aja yang Tapi beneran lu dipecat ya? Ada Anto loh. Anto yang pecat ya? Yang ngomong yang waktu itu ngomong siapa lu tau? Mas Allah. Lu yang ngomong ya? Betok pasti pura-pura sok suci dia. Iya. Orang dia podcast sama lu aja, kayak orang gak ada salah. Iya, gue mau mundur gimana ya, karena mereka berempat nunjuk gua gitu. Kesannya gue ini jubir gitu kan. Ini kata gue ini kalau gue di mereka pada duduk di pojok semua kan. Gue di tengah, ditaruh di tengah-tengah. Kok lu yang ngomong kata mereka kan. Gue mau ngomong apa, gue bilang ya udah ngomong sama digampar bapaknya deh. Nah itu dia masalahnya, bisa salto ke belakang gue bilang balik. Lo tahu kan ayah. Halo ayah. Jadi kayak gini ayah, kenapa ngebilang khotib di masjid? Karena dulu sholatnya di masjid itu. Karena dulu tinggal papa dulu ini apa pegawai lapas. Jadi deket banget sholatnya di situ biar dia nonton kan, jadi tahu gitu kan. Klarifikasi dulu. Iya. Sama klarifikasi sebenarnya waktu itu bukan ya bahasanya kasar banget ya kalau dipecat ya. Tapi itu fakta bro. Iya benar. Fakta pertama. Ya, ini kita main fun fact aja deh. Kan Fun fact lagi yuk. Fakta pertama kan dia dikeluarin dari band. Waktu itu memang lama ya buat apa namanya penyembuhannya lagi kan. Sedangkan waktu itu memang kita dikejar. Lama lebih. banget ya, Lebih karena kan memang ya abis apa ya, abis ngeliat dia kecelakaan tuh masya Allah gue bilang. Kan kita pada nengokin lu semua kali. Iya kan keadaan muka waktu itu kan parah ya. Iya nengokin lu semua. Dia aja sampai nggak mau kacaan ngeliat muka dia sendiri. Iya. Udah bengkak banget emang waktu itu. Iya makanya akhirnya karena harus ngejar ya itu target panggung. Ya udahlah kita beraniin diri buat ngomong. Apapun keputusannya memang harus diambil gitu kan. Gue rasa waktu itu dia pasti sakit banget gitu kan. Gue yakin dia sakit banget waktu itu gitu. Cuman ya memang harus diambil keputusannya gitu. Benar. Tapi apa deh yang lu rasain waktu pas lu dipecat itu? Jujur ya. Jujur ya, nggak apa-apa ya. Kan lalu. Iya. Sekarang mah beda. Rasanya itu karena kan memang Alias waktu itu lagi banyak panggung. Panggungnya banyak serius. Alhamdulillah ya toh. Jadi rasa yang sedih sakitnya itu ada. Dan nonton gak nih? Ini pasti nanti nonton. Si Andi luar biasa. Andi itu Andi yang memang support Andi support dia itu luar biasa. Jadi tapi dia bukan yang ngejelekin kalian yang kayak mana. Justru ayo deh ya, gue bantu apa nih, lu mau apa nih gitu. Jadi memang selama dia dari Alias tuh stop ya sama BAG aja bolak-balik ke rumah Andi ya. Jadi memang Andi ngerjain project buat Dea gitu. Alhamdulillah. Bikin karya kan waktu itu. Iya. Gitu. Terus ada Bang Embi juga di situ. Karena memang beneran sedih toh. Iya. Sedihnya kan sedih bener lah waktu itu karena memang
mau maju tapi nggak mampu juga gitu kan, maksudnya kondisi badan juga gitu. Tapi pernah toh waktu sebelum kalian ke rumah itu si Vero Pro 2. Ya. Vero. Dimaafin kok. Jadi Pro 2 waktu itu pernah ada acara ngeprank kalau kata sekarang. Dulu itu apa sih acaranya? Oh, nelpon gitu dari radio. Iya, yang kita di prank lah kalau kata sekarang itu. Jadi itu dia berperan jadi lu toh. Pernah gitu? Pernah dia berperan jadi dia nelpon Baru tuh. tahu nih gue nih. Dia lu ini lama banget istirahatnya, lama-lama gue pecat loh gitu. Kok kejadian? Kayak gitu ngomongnya kasar loh. Waduh, Vero, tanggung jawab lo, Ro. Ujungnya di situ di prank lah istilahnya. Jadi kan, ya Allah, tau jangan gitu. Gue ini kan mau ini dulu, mau apa sih perawatan dulu lah ini muka. Asik, rekondisi dia. Masa lama bener lo ini istirahatnya. Maunya apa jadi udah diem aja, nggak lama itu. Kasar banget lah ya. Nggak lama itu memang mereka kasih kabar kalau istirahat dulu lah dia gitu. Sakit hati toh sebenarnya toh. Iya karena gue ngebalikin double nih sakitnya gitu, udah sakit badan, sakit hati pula, mau kompor gini kan gua. Waktu itu pas gue ditunjuk mereka jadi jubir, ya udah gue ngebalikin kondisi gua ke Dea gitu, sakitnya begini tapi ya udahlah gitu. Tapi momen dimana lu plong gitu, maksudnya oh iyalah emang anak-anak harus jalan, di momen yang kayak gimana? Berapa lama lu waktu itu bisa move on? Iya, maksudnya lu udah mulai iyalah emang anak-anak harus jalan nih gitu. Mulai itu mengikhlaskan move on-nya lama karena pas lama itu karena pas dengar jangan lu bilang sekarang masih nggak move on nih. Gimana kalau kita setuju sepakat ini gara-gara betok aja udah. Bener, sepakat gua. Kalau nggak gara-gara betok udo ini masalah. Lu nih do salahnya do. Jangan bawa udo. Kenapa udo? Kenapa? Oke lanjut. Itu lama dan waktu itu entah apa kalian buat single baru sama Idet dan di situ Andi ngedengerin ini Dea vokal yang baru. Oh oke, kata dia gitu. Ya udah Andi mau kayak mana? Ya udah biasa aja. Yang penting sekarang kita maju. Jangan lu lihat yang di belakang-belakang. Mungkin mereka juga ada alasan tertentu kenapa lu ini karena memang waktu itu lagi banyak. Iyalah pasti ya. Lagi banyak kok itu. Lagi pas itu juga pas sebelum manggung juga lagi kejadian itu ya. Ya kan kejadian waktu itu kan dia. Gitu ya? Sebelum besoknya atau 2 hari lagi mau manggung ya, itu. Karena kecelakaan itu buru-buru mau latihan iya, dia kan waktu itu bawa motor. Mau latihan jadi bareng Ira ya? Iya. Kecelakaan berdua kan sama Ira ya? Parahnya Dea yang dibonceng. Ngegusruk banget itu ya. Ngegusruk banget. Lu dibonceng itu waktu itu. Pembatas tengah kan yang dihajar. Jalur 2 aku Zainal Abidin. Nah gitu kalian tuh kok bisa se-ekstrem itu sih jatuh tuh kenapa sih? Kesenggol. Jadi kayak dia bawa paket gede itu loh. Si yang itu nyenggol tangan si Ira. Jadi ini jatuh lah di trotoar kita. Bukan di pembatas tengah ya? Trotoar kayak. Oh, trotoar pinggir ya. Masuklah tuh helm itu ke sini. Pecahannya. Jadi mukanya tuh hancur banget. Waktu itu pernah mau difoto siapa dilarang Raju. Indra apa kalau nggak salah. Indra mau foto dilarang Raju gitu. Gitu ceritanya. Jadi apa yang sebenarnya yang bikin move on justru sebenarnya Andi BAG ya. Andi yang sebenarnya udahlah dia ngapain ini. BAG lah pastinya ya. Iya, maksudnya kita bikin project aja lagi buat Dea nih supaya bisa bisa terus jalan gitu kan. Kalau kayak karya kan bisa nunggu karya bisa jalan kalau nunggu sembuh nih ya kan. Deanya kapan aja ready-nya ya udah nih jalanin aja nih karya gitu kan maksudnya. Ya kan? Tapi alhamdulillah kemarin yang acara itu Indra calling sih, maksudnya dia
nggak gini loh sebenarnya maksud kita gitu, diklarifikasi lah istilahnya si Indra tadi. Terus lu gak percaya kan sama dia kan? Enggak. tapi ini Itu pas kan nih momennya. bohong dia itu. Iya, artinya sambil walaupun itu udah lama Dea sudah move on, tapi gue atas nama pribadi sama alias gue minta maaf ya Dea. Iya. Iya. Gue minta maaf. Artinya memang ya udahlah, memang itu jalannya udah begitu gitu. Dan gue makasih banyak buat teman-teman Clasher, khususnya buat Andi gitu kan. Artinya dia ngobatin gitu, Iya, ngebantu. Itulah guna kita tadi itu kumpul. Iya, gunanya community itu ya di situ gitu loh. Artinya kayak mana ya, kalau kayak gue bilang itu kita ini ngumpul nggak sekedar ngumpul ya Iya. kan, tapi kita ini frekuensinya sama, terus quality yang sama, terus visi yang sama gitu. Jadi kerasa, jadi kalau ada teman kita yang kayak gimana gitu, itu kita langsung nyendep gitu. Padahal kita nggak seben, Iya. tapi kita langsung berasa gitu. Waduh, ini teman gue nih mimpinya sama juga nih gitu. Nah, gimana caranya teman-teman ini punya mimpi yang sama diakomodir gitu kan, supaya bisa berjalan terus nih di sini gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan waktu itu kan kita bener-bener buta kan deh. Ya jangankan label, radio aja nggak ada yang mau muter lagu kita dulu. Iya. Udah bikin susah-susah masukin demo di radio nggak mau. Tapi waktu pas Sedih ya? acara Sabura itu luar biasa ya, tepuk tangan. Keren ya Saburai. Ntar dulu fun fact yang kedua. Fakta yang kedua urusan Sabura ya, kalian telat parah. Ya kan gue bahas lagi nih. Fakta yang pertama dia dikeluarin dari band. Fakta yang kedua waktu pas manggung guys, acara Clasher Community, konser band Jazz Lampung ya waktu itu ya. Yang tiketing alias telat. Alias telat. Siapa itu yang telat? Itu katanya ada yang mandi, ada yang itu siapa itu? Ada yang gosok malah, nggak tahu kan? Gila Gosok kalian. dulu baju manggungnya coba. Gila udah mau manggung itu kalian manggung tahu sore itu masih gosok. Ya Allah. Gimana Itu ya? kenapa sih? Kenapa Ayo, sih itu? ayo lo. Itu semua nginget loh. Jadi pokoknya ada band yang harusnya main malam tuh mainnya sore Iya. juga itu. Apa ya? Jadi gue harus jujur lah kalau kayak Iya, gini. ya jujur nggak? aja Di sini lah. gue ungkapin. Sorry ya Jo. Itu masih misteri soalnya sampai sekarang. Iya, bukan mendiskreditkan atau nyalahin Udo ya, tapi memang kita kumpul di tempat Udo, Iya. kita sudah siap, sudah ready. Dia jauh loh dari Raja Basa Iya. ke rumah Udo ke Sukarame. Iya, maksudnya biar bareng. Yoi. Kita sampai sana sudah siap, dia masih selau ngopi kakinya begini. Nanti dulu sih, katanya sebatang dulu. Kitanya udah jadwal dong, gue bilang. Ya udah slow ngopi dulu kata dia. Iya, Wah iya. gila lo nih gue bilang. Saya Ayo tuh lo, gue Dok. jujur. Oh, Karena jadi memang kendaraan Udo. dia doang Tuh, ya. gue disaksiin dia ya, gue bohong nggak ya? Udo, iya. Ternyata di situ biang. Tapi keren sih, maksudnya apa ya, waktu itu memang kondisinya fatal juga, fatal banget itu. Karena kan kita ini memang indie. Jadi memang yang ngatur kita disiplin kita sendiri sebenarnya. Iya. Itu runner kita juga Bener. kan yang nyusun gitu kan. Nah, itu aja sebenarnya yang disayangkan waktu itu. Kita ini nggak ada nggak ada kepentingan Nggak sama ada, pihak manapun loh. bener. Nggak ada yang nyuruh kita, nggak memikul kepentingan siapa, nggak ada. Kita Random aja. gitu. Iya Konser bener-bener kita Kita jalan aja sendiri. tiket jual sendiri, Lah. poster tempel sendiri, ya kan, rundown nyusun sendiri. Iya. Gue bagi lagi, lo area sana, gue Iya, area iya, sono iya. gitu kan. Iya. Gue bagian nempelin ini. Kalau nggak salah dia ngikut ya. Iya lah. Ya, ikut dia. Dia ngikut nempel poster di bagian mana? Sukarame kita ya. Kita area Sukarame ya. Sukarame. Jadi Dia benar-benar. ikut nguas chat ya. Chat lagi lem. Lem. Iya. Ngegodok lem. Itu bawa poster itu banyak banget, itu berapa ribu, puluhan ribu kalau nggak salah Iya. itu poster itu. Alhamdulillah makanya Iya, ya. biar maksudnya acara itu besar gitu. Kalau dulu itu kan gila-gila dicetak 1000 poster itu aja udah seneng banget zaman Iya. dulu itu. Tapi kita bener-bener puluhan ribu waktu itu. Iya, Puluhan ramai ribu. banget ya. Kita Luar sampai biasa. berhari-hari nempel poster. Soalnya ada gini bro, poster kita besok ditimpa lagi kan. Bener. Iya, timpa lagi besoknya. Sama yang onoe ya. Pokoknya saling perang poster tuh, perang tempel. Iya, karena nggak ada media lain dulu itu. Kalau kayak kita Instagram nih,
Kalau kita ngepost kan nggak bisa ditiban Iya. tuh. Mereka ngepost Masih juga. Ntar kompetitor ngepost. Kita post terus gitu kan tiap hari. Nah, Kuat-kuatan post. iya, kalau mereka kan cuma punya sales rokoknya ya Iya. kan. Kita dulu semuanya kita dulu tuh tempur. Akhirnya diakuin lah kalau misalkan kalau kita memang kuat waktu itu. Besok malam ini ditimpa posternya, besok ngetimpa lagi sama kita waktu itu. Bukan karena rokoknya ya waktu itu kita Iya. bela itu bukan karena kita Ya karena memang kita harus terpublish Iya. gitu. Ini konser kita Iya. nih gitu kan. Jangan ditimpah dong ya kan. Akhirnya pernah kejadian dulu waktu pas kita perform di Metro. Dia ikut nggak sih? Ikut. Dia kan Dia di masih Metro ikut, kan. di Metro masih nah ikut. di Metro itu akhirnya berdamai kita kocak itu. Jadi nempel poster itu, yang ditempel tuh yang ditutup sama mereka itu logo Logonya rokoknya ya. doang. Acara kita nggak ditutup jadi poster itu bukannya begini deh, tapi Mirip. begini. Dia nutup rokoknya doang. Ya Allah. Atas bawah jadinya poster itu kocak gitu. Jadi gue pas lewat itu kan gue ngekek aja. Ini apa-apaan? Kemarin ditiban sekarang bersamaan gini udah kayak Indomaret Alfamart itu. jadi belahan. harapan mereka juga nggak ditiban. Iya. Terus sebenarnya Kita tos aja deh. ya udah. Sebenarnya kenapa nggak dari kemarin-kemarin kayak gitu tuh? Biar nggak repot Iya. kitanya. Artinya mereka menyerah sendiri gitu kan. Salah. Sebenarnya harus nempel juga sih sebetulnya, nempel. Tapi akibatnya karena mungkin kita memang dulu itu nggak ngobrol memang sama pihak sponsor kan. Iya. Pada akhirnya kita ngobrol juga kan. Sampailah ketemu titik itu gitu. Pada saat kita ngobrol sama rokok A, rokok B, rokok C misalnya gitu ya. Jadi akhirnya bener-bener difasilitasi sama mereka. Iya. Kita bukan bela sponsor Brandnya. rokoknya gitu loh. Tapi memang kita disponsorin, memang kita difasilitasin. Cuman kan ini acaranya kita gitu. Gimana caranya kita terpublish Iya. gitu Iya, kan. akhirnya kayak gitu jadinya nempel gitu, kocak sih. Nempel Seru ya. Jauh ya, itu fun fact yang kedua udah terjawab nih ya. Beres. Nah, fun fact yang Clear. ketiga. Oh, masih ada? Apa dong? Ya udah dari kalian dong fun fact nih yang ketiga nih. Apa deh? Apa tuh? Apa yang ketiga ya? Fun fact-nya ya. Ada sih, tapi buat Alias sebenarnya. Apa? Apa tuh? Alias tuh termasuk Dea ya. Karena kan Alias ini Iya lah, berapa? kan band lu. Enggak. Oh, pas- Masih lemotnya ya. Iya, ya, memang itu mah bawaan orang. Karena Alias ini vokalnya berapa tak? Satu. Dea dulu. Enggak. Dea Idet ya. Dari Dea, habis Dea Idet, habis Idet Pepeng itu Verdis, The Verdis Oh, ya. iya. Ya. Habis The Verdis, habis Pepeng baru Andi. Oh, dia nggak tahu ya Empat Andi jadi. ya. 4. Nah, Dua ya. cowok, 2 cewek. Nah, yang Oh iya ya. Iya. Jadi 4 kali ganti. Kakak adik tuh semua. Oh, Enggak lah, Kak Andi Ade. beda Enggak. sendiri. Iya, iya. Nah. Ferdi adiknya Idet. Oh. Iya. Lu baru tahu nih. Lu baru tahu Oh, deh. fun fact ketiga berarti nih. Ferdi adiknya Idet. Iya baru tahu. Oh jadi Ferdi Adik dari kandung Idet. itu. Adiknya. Kandung itu. Kandung. Iya, ada kandung. Nah itu kan udah 4 tuh. Dea ini alhamdulillah Dea nih yang dipanggil lagi. Yeay. Oh, ini fun fact ya. Gitu. Kenapa itu? Karena dilihatnya gini ya, antara kita ngomongin vokal nih, kalau vokal kan udah kebaca ya, 3 ini kayak mana, Dea ini kayak mana gitu. Jadi kan memang Dea itu seneng aja dipanggil lagi sama Alias ini. Alasannya apa gitu? Ayo. Oh, ini pertanyaan buat Anto. Karena kan 3 ini lumayan loh suaranya. Iya. Tapi kalau Andi dia nggak tahu. Yang dia tahu si Pepeng sama si Idet aja. Oh, dia Andi dia udah skip. Dia udah skip. Dia nggak pantau band Alias lagi bro pas era Andi. Iya. Apa ya? Gue belum bisa jawab soalnya gue belum dapet. Enggak mungkin karena yang 2 ini sibuk kali ya toh. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Enggak, kalau Ferdi sudah gue panggil ke sini. Waktu itu juga ada fun fact juga. Iya. Waktu itu Alias gini fun fact untuk Alias di era Verdis ya. Di era Ferdi ini keluar dari band, keluar dari Alias, Iya. gabung sama Da Vinci, vokalisnya Da Vinci. Gitu. Alias waktu itu nggak punya vokalis, gantinya Iya. baru si Andi. Andi gitu.
kontaknya gitu. Kalau Nah sampai jadi Idet dia tahu. iya Udah Idet betul. nggak tahu Kalau dia. Idet memang udah di luar kota ya dia. Idet itu karena dia waktu itu kerja bener. Kota Bumi apa jauh dia? Iya. Jadi kayak apa namanya balik apa waktu sebenarnya waktu yang menentukan semuanya gitu kan. Artinya kan di selang waktu berjalan pasti ada keputusan-keputusan yang harus diambil gitu. Dan kita semuanya saling hargain. Sebenarnya kan kalau kayak gue sih pribadi, gue tuh kalau sama teman-teman band gue gitu, Jenderal gitu, saat mereka memutuskan apapun itu, gue ngedukung semuanya ya, maksudnya satu band tuh ngedukung karena kita tahu tuh. Nah jadi kita support atau jalan bareng sama teman-teman yang masih mau aja gitu loh sebetulnya gitu. Karena kita udah yang apa ya, sebenarnya bermusik itu kan baliknya ke diri sendiri nih. Benar. Ya kan kalau lu ngerasa lu hobi, lu ngerasa lu passion lu di situ. Karena gini yang gua khawatirin, toh nantinya nih saat sok-sok ala-ala pensiun dari musik ini nih. Ini gua kan kata-kata yang sering di kuping gua, di kepala gua tuh selalu yang pensiun dari musik. Emang seniman ada pensiun? Ya nggak ada. Lu mau ditancepin batu nisan sekalipun aja lu pasti dikenal sebagai seniman. Jadi nggak ada pensiunnya sebenarnya. Nah, kalau dia masih hidup nih, nanti tiba-tiba muncul kangen nanti di era-era udah masuk usia 50 berapa kangen main musik. Jadi intinya sebenarnya dia tuh nggak pernah keluar dari musik. Intinya nih sebenarnya nggak pernah dia keluar dari hobinya, makanya apa namanya kita ajak kumpul biar passionnya itu nggak hilang sebetulnya. Urusan dia bisa main musik lagi atau enggak itu udah urusan masing-masing deh. Sebenarnya gitu. Kenapa kita kumpul? Karena buat kita nih passionnya sama nih. Ya kan, lu seneng musik, Anto seneng musik, gue seneng musik. Ya udah kita ngobrol karena faktor itu, karena mau ada karya nantinya, karena mau ada, udah itu aja. Urusan nanti masalah kedepannya mau jalan nggak bisa gua ngantor lah apa segala macam, ya udah mau diapain. Yang kocak kan kayak Jenderal nih. Jenderal kan di era sekarang tuh vokalisnya Aziz kan, dari Indra, Rizky, habis Rizky ke Aun ke Aziz. Itu kocak lagi yang zamannya Aziz. Sama 4 juga kan? 4 juga. Itu kocak. Kenapa gue bilang kocak? Jadi kalau ada manggung nih dari gue misalkan gitu ya, Jis bisa manggung nggak tanggal sekian hari ini gitu? Nggak bisa, gue ngantor. Oh ya udah. Terus gue ngomong tuh sama Ionya, nggak bisa, pokoknya gue ngantor. Gitu doang tuh. Iya udah gitu doang. Pokoknya bebasannya ya. Ngekik itu mereka itu. Kalau Ajisnya bisa manggung enak. Kalau Ajis misalkan Ajis manggung nih, gue lagi di Jakarta, Kak ada tawarin nih Kak, Jenderal suruh manggung lagi nih, gitu kan. Tanggal sekian bisa nggak Kak? Nggak bisa lah Ajis, gue lagi di Jakarta nih, ada urusan The Potters. Oh ya udah gitu. Ya udah ntar dia ngomong sama Ionya, Kangganya nggak bisa, Jenderal. Kalau masih mau ada guanya, gue solo aja kata Ajis. Gimana Kak? Ya udah hajar gas gitu. Jadi gue ngedukung karena passionnya gitu tuh. Kita bicara passion selagi sempet selagi ini. Jadi kita kesampingkan dulu yang namanya pengen terkenal, pengen ini itu tuh bonus semua bro, ya kan? Bonus semua karena semua yang udah masuk ke fase titik itu. Ada yang udah sampai nih ya kan, contoh yang paling kecil aja Andi aja sekarang gabungnya mau 420. Iya. 420 band top lo sekarang ya kan. Tahu nggak 420? Nggak tahu ya. Enggak. Sembilu yang dulu. Biarlah. Dinyanyiin dulu makanya. Nah Wow, itu Andi main gitar. Dengan aransemen musiknya tuh Andi. Baru tahu lo ya. Berarti bangga dong ya Bangga, kita ya. Bangga nggak? Bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke. Terakhir ketemu Andi di MBK. Di MBK. Pernah. Kita yang kayak apa sih? Apa? Andi di mana sekarang? Andi, dia nggak tahu 420. Jangan gitu loh. Jangan gitu dong. Tahu. Karena dinyanyiin dulu nih. Malum dia kelamaan jadi guru. Jadi guru deh. Oh, Guru. jadi guru dia. Ibu guru di PAUD ya. PAUD. Fun fact yang selanjutnya itu ya. Dea sekarang ternyata jadi ibu guru. Saat ini. Jadi Dari kapan sih jadi guru tuh ya? Baru 2016. 2016. 2006, Karena 5 ternyata tahun dong. di yang dia ajar sekarang ada drum bandnya. Jadi musiknya masih kepake lah ya. Drum band anak-anak kan, jadi dia gurunya yang ngajarin bilirannya, tam-tamnya itu. Jadi memang nggak hilang banget lah musik ini. Masih ada di TK ini gitu. Alhamdulillah. Makanya kemarin waktu pas anak-anak lomba di
Saburai. Bunda aja di Bu Guru juga pernah loh konser di sini di Saburai ini. Iya. Anak-anak, hah? Bunda punya cerita loh di sini. Jadi anak-anak yang gitu. Oh iya, krik. Mereka bener bingung. Apa sih? Iya. Konser apa sebenarnya Bunda ini di sini? Ngomong apa? Bunda main sulap dulu ya katanya. Aduh. Tapi apa yang membuat lu pengen jadi guru PAUD apa terpaksa jadi guru PAUD? Enggak, memang. Emang pengen, kepengenan. Memang pengen. Kan sekarang dia kuliah lagi. Kan sekarang guru nggak bisa. Ya. Nggak ada apa sih Sertifikasi, nggak bisa, harus benar-benar PG guru itu PG PAUD, misalnya PG SD memang harus beneran kuliah lagi walaupun. Apa sih dia pegawai negeri jatuhnya ASN ya? ASN tapi kan belum, lagi proses. Insya Allah ya. Amin. Ya. Kita doain Amin. Nah, apa nih sekarang? Gue mau nanya nih, apa yang sebenarnya lu pengen sampein banget nih ke teman-teman alias nih? Ada unek-unek nggak lu? Pasti lu ada lah dalam hati lu, ya kan? Gue tuh sebenarnya pengen ngomong ini nih sama anak-anak, gue tuh pengen ini sebenarnya mau ngomong ini nih sama teman-teman band di Lampung. Wih, baru hidup lampunya dong. Ya kan? Jadi kayak horor ya. Sebenarnya kayak gini nih enak nih. Jadi dramanya dapet. Iya, benar. Jeng. Ada soundnya nggak nanti? Tapi semua itu palsu. Ada sih gitar. Tapi ternyata memang lagu itu sesuai dengan jati diri ya sebenarnya. Waduh, ya. palsu sesuai jati diri. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya gimana ya? Pakai topeng kali ya. Palsu jadinya. Di sini senyum, di dalam gedek. Wah, kayak Anda ini banget ya. Iya, ya, kayaknya masih ditumpahin sama dia yang dulu itu. Sayangnya gue sendiri di sini yang ditumpahin dia gitu kan. Mereka bertiga tuh kemana, woi? Kemana kamu orang? Udah, woi. Udah mana? Enggak sih. Gimana? Ya udah itu aja. Di sini senyum, di dalam gedek. Oh, maksudnya gini, palsu dalam artian positifnya maksudnya gitu toh. Apa? Ternyata kejadian gitu loh. Ada kejadian itu dan pas gitu ya. Pas gitu kan, itu pas itu lagunya ngangkat, terus itu ada kejadian yang kayak gitu. Sebenarnya yang ditunjukin itu adalah nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Kepengenannya sebenarnya kita tuh sama-sama gitu tuh. Nah, kalau dari lu sendiri sebagai pencipta lagunya palsu itu apa? Ini kan dari yang dia rasain nih. Oke ya. Lagu ini kan diciptain waktu gue masih sambil nyari-nyari personil juga waktu itu gitu kan. Ya sambil nulis sendiri. Waktu itu ya namanya masih ini ya, masih alay ya. Masih hobi-hobi. Alay, emang alay sih lagu itu. Ya nulis lagu tentang ya kayak orang pacaran aja bahwa yang kita rasain ini ya nggak benar gitu. Yang tadinya gue memang bener sayang sama lu ternyata enggak gitu ya, begitulah gitu. Kira-kira alaynya. Alaynya gitu ya. Tapi yang paling alay di situ betok. Bener ya? Ding. Kenapa lu ngeliat alay betok? Iya, karena dia memang alay dia tuh. Oh, bukan karena sarung tangan hitamnya itu bukan. Tapi gue kasih bocorin fun fact selanjutnya nih. Oke. Indra Betok masih punya sarung tangan yang dikasih sama drummer Coklat. Iya benar. Cuman nggak muat lagi gitu dia. Nggak muat lagi. Masih tersimpan itu. Dan dia nggak mau nge-share ke grup katanya, takut dikongek. Nggak diakuin dia. Iya kan dia ala dia Avril Lavigne lainnya segala macam. Wah, gue bilang coklat ini mah, gue bilang kan gitu. Dia nggak terima bener. Ternyata lu dibongkar top. Nggak, biar lu puas deh ya kan. Dia kemarin kan sok-sok jaim, lu tau nggak? Dia tuh datang ke sini. Dia jaim ya kan, dia jaim. Yang pertama permintaan dia ke gue tuh, nggak, tolong banget lu jangan manggil gue Indra Betok ya di podcast, kata dia kan. Oh iya, kata gue, iya aja dulu ya. Openingnya langsung dong, Indra alias Betok. Nggak bakal bisa hilang itu. Kalau Indra nggak ada betoknya bukan lu Tok. Tadinya niat dia itu podcast mau
kasihin sama teman-teman kantornya kan. Teman-teman kantornya nonton sekarang enggak jadi kata dia. Salah sebenarnya betok itu nama jargon lo itu. Gila ya, gokil ya. Nah sekarang gini nih, apa namanya, mungkin gak sih era-era dulu itu keulang lagi sih? Menurut lo gimana deh? Mungkin gak sih? Nggak, maksudnya kan gue nih ada keresahannya, maksudnya nggak ada kayak kita dulu gitu di sini sekarang gitu, regenerasinya itu nggak ada, jadi kayak Mati suri. Iya, kayak mati suri. Jadi gini, banyak orang-orang bilang kita legend ini mah, legend ini mah gitu ya. Gue rasa sih kita biasa aja. Gue ngerasanya gini nih, gue masih muda. Lu ngerasa lu masih muda kan? Yoi. Masih muda, terus masih produktif, dan iya gue belum legend lah, artinya gitu. Nah, keadaan itu akhirnya ngebuat gue gimana ya caranya supaya ada generasi yang baru yang bikin rame kayak kita dulu nih gitu kan. Mereka nggak kenal satu sama lain, bro. Itu ngebuat gue sedih juga tuh. Sedangkan kita dulu tuh semuanya kenal. Iya, bener. Jadi gitu, kalau mereka nggak tahu apa itu unity, ya kita contohin ini loh unity gitu. Kalau mereka nggak tahu gimana caranya memanage banyak hal gitu, ya kita contohin gitu, bukan ngajarin ya, nyontohin aja ini kira-kira, tapi belum tentu itu bisa relate sama kondisi sekarang gitu. Betul. Tapi kira-kira ada contohnya, terus tinggal diadaptasiin aja sama keadaan sekarang, sebenarnya gitu sih. Dan gua rasa sih harusnya sih bisa lebih luar biasa daripada kita yang dulu sebenarnya, harusnya gitu. Karena kan tinggal mengulang aja kan, pengulangan bahasanya. Tinggal mengulang sebetulnya. Ya kalau gua rasa sih bisa sih sebenarnya kalau kita mau ulang lagi zaman itu gitu. Artinya ya gimana ya, tinggal band-band sekarangnya aja mau apa enggak gitu, mereka berkarya lagi gitu. Jangan takut karena sekarang ini musim TikTok, musim apa, malah sebenarnya kalau gua rasa musim begini ini wadah ini. Cepat seharusnya, apalagi ada podcast begini. Dan semua lagu anak-anak itu sebenarnya mereka. Nah, gue tuh kadang suka, kemarin gue sempet ngobrol sama Ibeb, Mr. and Mrs. tuh. Itu kayak lu juga tuh deh, yang kayak vokalis-vokalis cewek zaman itu sebetulnya kan ada beberapa gitu ya. Ini tinggal sisanya Feby doang tuh, Ibeb namanya. Bandnya Mr. and Mrs. Genrenya tuh blues dark gitulah, pokoknya susah lah musiknya gitu kan. Tapi dia yang gue salutin dari dia tuh struggle banget gitu. Kayak lu, kayak Idet lah zaman itu gitu, yang apa, cewek sendirian di tengah-tengah penyamun ya kan. Ya. Wah. Iya, dia tetap berkarya gitu. Dan dia kaget lagunya ada di TikTok. Gue yang ngasih tahu dia itu. Lagu lu gua tanya kan ke dia, lu mantau TikTok nggak? Ah, TikTok sih belum, dia bilang. Lu tau nggak lagu lu ada di TikTok? Gue bilang. Hah? Yang bener sih kak. Jadi dia malah nggak tahu yang punya lagu. Jadi, nah maksud gua bukan masalah tahu tidak tahunya, tapi harusnya kan ketika nih barang jualan lu ada di sana, harusnya lu lakuin itu, lu maintain gitu. Harusnya gimana nih? Oh, di TikTok gaya promosinya kayak gimana sih? Oh, coba deh gua promosiin lagu gua dengan gaya promosi TikTok misalkan gitu ya. Kalau di iTunes bagaimana, di Joox bagaimana, sebenarnya kayak gitu doang sih. Kita ngadaptasi. Kan beda-beda tuh, apa namanya, masyarakatnya beda-beda. Bener gak sih? Iya, bener. Masyarakat TikTok misalkan kebanyakan bocil. Ngomong-ngomong, kamu ini siapa nak? Ih, gak dikenalin ya. Tahu nongol. Ini siapa deh? Ini siapa? Tiba-tiba nongol ini. Ini siapa? Ini anak bunda. Anak bunda, anaknya bunda. Ini anaknya siapa dia, namanya? Siapa namanya, Nak? Seza. Jaga-jaga omongan ya. Anak kecil. Ada anak kecil. Nah, jadi apa namanya, kita itu tinggal bagaimana kita bersikap di media sosial, sebetulnya gitu tuh. Instagram tuh beda, Facebook tuh beda. Jadi ya apa ya, banyak hal yang harus dikenalin nih sekarang. Dan lebih enaknya zaman sekarang itu karena udah banyak media. Benar. Nah, kelemahannya nggak sedikit juga yang anti sama media gitu. Oh, nggak mau, padahal dia punya Instagram itu media. Iya. Dia punya channel YouTube itu media.
lagunya ada di TikTok, ya itu media juga gitu. Itu aja sih tinggal sebetulnya. gimana kita mau ngulik apa enggak. Iya, gitu dan ya. dan kerennya lagi nih, kita nggak harus kemana-mana gitu loh. Sebenarnya gitu, tinggal mikirin gimana ya, gue harus bikin apa nih, gini, ya udah nih, ya kan, kayak misalkan lagu palsu, lagu palsu mau di recycle gitu, lagu ada TikTok nih, bisa aja nanti di TikTok lu berdua anak lo gitu kan, bisa aja dong, Joget-joget. dan nggak harus kemana-mana, apalagi pandemi kan, kita nggak usah ngobrolin yang terlalu dalam lah soal pandemi gitu kan, ya artinya kan dengan di rumah aja kita tuh bisa beraktivitas untuk itu gitu, dan bisa rame-rame lagi, sangat rame-rame lagi. Kita dulu nih, kitanya nih, lu alias manggung nih, gua nonton sampai kitanya tuh nonton semua tuh. Kalau sekarang kan untuk nontonin Dea itu cuman dari rumah gitu, sama Anto tuh dari rumah buka YouTube, selesai, komen, bantu nge-share. Abis itu udah tuh, apa namanya, rumornya kedengeran, isunya kedengeran, lagi ini nih, lagi lebih ini. cepat ya. Lebih cepat sebetulnya. Jadi persatuan, unity, besar, cepat, digital lagi, kerennya itu sekarang ini. Cadas. Lebih harusnya sih, harapan gue sih lebih, kita tuh bisa lebih dari ini sebenarnya deh. Dan Andi, lagu yang kemarin tuh sama Andi diterusin aja tuh ya kan, karya-karya selanjutnya. Kan kita rencananya mau bikin kompilasi nih ya kan. Lagi-lagi gue dengungin nih, karena persatuan kita dulu dimulai dari kompilasi, bro. Sadar gak sih? Betul. Kalau dulu kita nggak bikin album kompilasi, mungkin kita masih masing-masing dulu itu. Dan kita tuh kayak rajin gitu. Rajin kompilasi itu misalkan gini, awalnya kita berenam, kita bikin tuh kompilasi, bandnya 6. Terus datang teman-teman kan, bikin lagi. Adik Tinggal bikin lagi kompilasi itu. Datang lagi sampai bikin lagi kompilasi, datang sampai itu bikin RBT gitu dulu iya. Artinya tuh mengklaim kalau kita itu benar-benar eksis. Iya, eksis dan selalu beregenerasi gitu loh. Ada lagi. Jadi kompilasi ini awalnya kita nih, nanti nambah siapa ajak lagi kompilasi lagi yuk gitu. Iya. Ajak lagi kompilasi lagi yuk. Udah kita tuh, lu sadar gak sih dulu kita tuh sibuk sendiri, tau gak lu? Sibuk sendiri tapi kita nggak nutup diri kan, buat teman-teman band lain kan masuk gitu kan, gabung gitu. Terus manggung juga sebenarnya beda-beda juga kan sebenarnya nih kan, lu awalnya main di mana ya kan? Iya, punya jadwal masing-masing. Betul, Jenderal manggung di mana, BAG manggung di mana. Enggak, sebenarnya panggung itu tuh memang selalu bersama juga sih, yang sama-sama terus itu kayak chill out-nya Star Mill waktu itu, Star Mart kan. Masih sama. Itu kita chill out setiap malam minggu. Memang masing-masing. Anak-anak kita tuh yang ngisi, tapi memang dijadwalin tuh. Yang minggu ini line up-nya 3 band, line up-nya nanti selanjutnya 3 band lagi gitu. Karena kalau semuanya nggak cukup waktunya, sampai pagi kelarnya itu. Seru itu loh. Wah, asik lah pokoknya. Zaman itu pengen banget kalau disuruh ngulang lagi. Tapi ya kalau bisa ya yang baru-baru, regenerasi baru muncul gitu kan. Muncul, betul. Pengen banget lah. Gue tuh apa ya, misalkan dulu kita tuh kayak gila-gila ke Jakarta gitu kan, gila-gila yang kemana-kemana harus gimana gitu. Gue tuh harapan gue tuh kayak gimana nih kita tuh jadi tuan rumah di provinsi sendiri gitu. Musik kita ada sultan-sultan kaya yang bikin perusahaan-perusahaan musik di sini ya kan, perusahaan showbiz lah intinya gitu. Mantap. Ada film lah kan, kita bertumbuhnya bersamaan nih. Kalau ngomongin musik itu menyentuh semua elemen, bro. Semua elemen, artinya musik bisa berkolaborasi dengan apa aja menurut gua sih. Ada yang film, ada yang scoring gitu kan, pembuat musik, pembuat lirik, pembuat narasi, gitu kan, background. Itu semua elemen tuh berhubungan, dan sultan-sultan di Lampung ini belum ada yang ngelihat itu gitu. Lu pengen nggak regenerasi selanjutnya, misalkan siapa tadi anak Seza ini nggak perlu keluar ke Jakarta, ke Bandung, mana-mana deh. Itu cukup di rumah lu awasin dia tetap kuliah tinggi-tinggi sampai S3 di Lampung, tapi jadi artis terkenal gitu, nggak kemana-mana gitu. Ya kan, maksudnya tetap bisa yang kayak gitu, kecuali kalau diundang ya udah masuk kok. Iya. Ini kan kita dulu itu bahaya diproses dulu tuh. Itu bahayanya, mimpi kita ketinggian banget gitu kan. Akhirnya kita bener-bener kayak, ya memang euforia lah ya. Nggak bisa dibendung juga sih waktu itu. Kita kondisinya muda banget, umur masih 20-an ya kan. Bener. Anto yang udah 30 waktu itu.
Masih 17 gue. Akil balik aja belum gue. Indra Lihat betok foto-foto 42. itu aja. Oh kalau betok iya memang dia. Udah ada dia itu waktu itu. Nah artinya nanti Dia ketawa gue ngomong udah ada. lu kok puas banget sih. Lu gua ngomong betok udah ada, lu ketawa puas Iya. gitu kenapa ya? Maaf ya. Jadi Cukup kami yang tahu ya. jadi gitu, jadi nggak ada lagi nih generasi selanjutnya yang benar-benar apa namanya terpisah dari orang tuanya, yang nggak bisa dibawa pengasuhan orang tuanya. Nggak ada lagi generasi selanjutnya itu putus sekolah. Mungkin kan banyak loh teman-teman Iya. kita ini nggak kuliah Bener. gara-gara ngejar Gara-gara mimpi ngejar, gitu. Tapi memang nggak sedikit juga yang sukses gitu kan. Iya Ya. benar. Tapi memang nggak bisa disalahin karena Iya. nggak ada yang mengakomodir di Lampung tercinta kita ini. Iya. Coba kalau ada sultan-sultan yang mampu mengakomodir itu gitu loh maksud gua. Jadi kan nggak perlu kemana-mana gitu. Dan itu bersimbiosis. Mutualisme yang pasti. Lo Bener. bayangin dong. Dulu kalau seandainya semua Lampung Classic Community ini ada label nih. Berdiri nih 1 biji. Itu mengakomodir semuanya tuh. Jadi Band-band selesai. apa Jenderal Udara, Alias, BAG, Flat, Seven Sky, Flat, yang baru-baru nongol tuh Eugene, apa? Iya Eugene, ada Hijau Daun, The Potters, Kangen Band semuanya. Tanya. Lu bayangin nih orang kayanya kayak gimana nih? Orang udah kaya banget, tajir melintir nih. Sendiri dia akomodirnya. Karena dia cuman dia yang mampu melihat peluang itu gitu. Lu bayangin ya orang udah nggak ngerti lagi Iya. gua. Ayo Tan, nongol Tan. Jadi dimohon ya untuk para sultan-sultan yang ada di Lampung tercinta ini ya kan. Kita tinggal ngulang kok Tan. Nah, artinya gini maksud gua, kenapa sih gua ajak ngobrol lagi nih teman-teman di Claser. Dulu kita buta dan bodoh, Benar. ya kan? Sekarang udah punya banyak pengalaman dan gue yakin ini orang-orang yang ada di Lampung Claser Community di era itu orang-orang yang sangat-sangat available diajak ngobrol. Bener. Sebetulnya kan kita cerita berangkatnya dari mana nih? Bagaimana cara membangun? Kita ada di situ. Kita bagian dari sejarah Iya. itu. Bagaimana caranya untuk memanage? Kita pernah memanage ya kan? Benar. Bagaimana caranya menghasilkan? Kita pernah itu semua kita lakuin sendiri loh. Semuanya sendiri. Semuanya gitu. Nah, cuman kalau dengan kekuatan yang besar, misalnya finansial yang besar dan itu nggak repot, Iya. ya kan? Udah nggak harus yang kayak gitu. Udah nggak harus yang kayak gitu. Udah dengan misalkan di digitalisasi dengan promosi digital begini kan nggak mungkin juga nempel-nempel poster jalan tangkap polisi nanti ya kan Iya. misalkan gitu Udah bukan eranya Udah nggak lagi. bisa. udah kan tinggal beradaptasi dengan era yang baru Iya. bener nggak Benar. sih Bener banget. Benar Ya banget. bisa lah, gua rasa Lampung udah mulai harus mulai bergerak lagi. sudah ini. mulai harus bergerak Harus ada apa ya? Dulu kita Claser Community kan? Iya. Claser Community Part 2. jadi gini loh bro apa peta musik Indonesia yang sejauh ini gua baca itu benar-benar Lampung tuh jadi perhitungan gitu jadi perhitungan karena lahir banyak musisi banget gitu di industri musik Indonesia ini Iya. Iya, iya, iya. ya kan banget loh banyak harus diperhitungin kalau menurut gua karena Ini kan jadi- kita deket banget jaraknya Deket sama ibu banget. kota. Kenapa nggak kita bisa gitu sama kayak ini lu tau gak sih gue Bandung ngomong kayak gitu. gini nih mungkin aja gue nih dibenci banyak label banyak industri besar karena menurut mereka ini ancaman gitu. Nah lu dulu tahu nggak kasusnya? Kita dulu pergi semua ke Jakarta tuh diambil label, kita seneng bro. Tapi lu sadar nggak kita tuh ninggalin kota kita sendiri. Iya. Kita tuh dibunuh sebenarnya. Ini fun fact keberapa ya? Ini fun fact selanjutnya ya. Nggak tahu 25 apa ya. Udah, Tahun udah berapa di grup. itu ya? Kita bener tinggal itu kan Sebenarnya waktu itu kayak ya. gitu. Kalau kita seneng, kita merdeka, kita jadi, tapi di sisi lain kita sebenarnya sudah dibunuh. Kota kita nggak ada lagi orangnya gitu. Faktanya sekarang 10 tahun ke belakang itu nggak ada lagi kelanjutan dari cerita kita. Kita dulu 2000 berapa nih? 2007, 6, 7. 2005-an 5 juga lah ya, 6 lah ya, oke Iya. lah kita pur lah. 7 lah kita pur Iya, lah, pur lagi. 2007 ke 2017. Iya, 10 tahun 10 sekarang tahun. 21. Gila, lebih dari 10 tahun berarti itu kosong. Stagnan. Iya. Ini ada lagi tapi. Ini kita Ya, coba lagi. Ini harapannya kan kayak gitu. Kita bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi baru yang Iya. kita sudah benar-benar udah ngobrol deh sebetulnya sebelumnya dari ini gitu. Kalau ataupun kita jadi nggak bisa juga. Iya. Ini juga pasti kena kayak betok gitu ya alias nih bangun lagi. Allah kasih
kasih rezeki nih, meledak lah alias ini. Itu kena SP3 itu pasti. Surat cinta datang. Surat cinta datang. Panggung ini ini ada panggung di Jawa Timur 3 titik, terus ada di Jogja ada 2 titik, ini segala macam. Itu mau meledak pala betok pasti. Betok aja ya. Lo juga nih ya kan pasti aduh. Ini belum anak, belum ini, aduh gimana gitu kan. Benar. Nah, artinya kan gitu. Nah, jadi ya itu akhirnya jadi sebuah pembuktian. Menghasilkan iya, walaupun di rumah tetap menghasilin gitu loh maksudnya. Tapi bedanya memang nggak bisa turun lagi gitu bedanya. Nah, siapa yang harus tampil di depan, turun lagi di depan adalah generasi yang baru sebenarnya gitu. Cocok itu akor. Iya kan? Akor. Dan kita bisa terus berkarya deh. Misalkan dia mau bikin lagu berkolaborasi dengan musisi baru boleh. Nggak masalah. Atau bikin lagu, di lagunya dinyanyikan musisi baru pun oke juga. Nah, itu yang gue bilang generasi yang saling berkaitan gitu. Dan bisnis musiknya itu hidup di Lampung. Gila, abis ini gue dibunuh sama label-label. Ancaman banget ini kata mereka. Ya silakan kesini ya. Iya, karena gue jatuhnya statement ini adalah menciptakan ancaman sebetulnya. Ancaman buat industri musik kalau seandainya ini benar-benar bangkit industri musik di Lampung, maka silakan talent yang ada di label-label besar, ya kita termasuk saingan, kita jadinya pesaing. Bukan lagi kalau secara bisnis jatuhnya gitu, kompetitor jatuhnya. Tapi kalau secara color ya kita ngasih warna. Itu aja sih sebetulnya. Nah, Anto, Dea, apa yang kalian harapin selanjutnya ke depan nih buat nutup podcast kita nih, ya kan? Siapa dulu? Dea apa yang kalian harapin untuk Alias dan untuk musik di Lampung? Karena tagline gue tuh kalau untuk musik itu ya, cinta Lampung, cinta Indonesia, cinta musik Lampung, cinta Indonesia, cinta musik Indonesia. Walaupun kita di Lampung, kita nggak boleh berpikir sempit, ya kan? Bahwasannya kita walaupun kita di daerah, kita harus punya wawasan yang luas. Kayak gitu. Gimana nih? Anto dulu deh. Apa sih yang lu pikirin selama ini, mau kayak gimana apa gitu kan? Ya mungkin ini bisa didengar buat buat kita hari ini sama manusia yang akan datang, Bro. Artinya kalau dibilang musik ini ya kita dulu bilang tadi itu. Kita ini nggak pernah pensiun dari musik kalau gue bilang. Gue nyadu dari lu nih sebenarnya. Ketika kita ngobrol lagi, ketemu lagi, ada percikan. Ya cinta lama itu bersemi kembali, CLBK ada gitu. percikan api-api karena yang memang dulu itu kita belum kelar sebenarnya. Perjuangan itu belum nggak sampai di situ sebenarnya. Waktu masih mendidihnya gasnya habis. Nah, itu waktu itu. Ya, jadi harapan gue sih sekarang ya kita tetap berkarya terus aja. Nggak usah takut karya kita harus di ini, enggak, karena karya kita nggak akan mati sebenarnya. Betul. Harapan gue ada generasi yang baru yang memang mau berkarya terus juga. Ya terus aja. Gue pengennya Lampung lebih gila kayak dulu lagi. Benar. Di berikutnya. Benar. Udah. Benar. Ini kan yang nonton pasti anak-anak yang zaman sekarang nih ya. Iya, makanya buat hari ini dan yang akan datang. Dan anak-anak yang akan datang pasti nontonin ini, pasti itu. Jadi maunya mereka ngelihat flashback ke belakang musik, permainan musik yang kemarin itu dan solidnya yang dulu itu seperti apa. Karena kalau sekarang ini kan memang udah banyak media yang ada TikTok segala. Jadi warga-warga kita ini, Indonesia ini terpengaruh dari si media sosial itu tadi. Jadi sebenarnya untuk yang generasi sekarang ini nggak ada salahnya untuk belajar sama yang pernah tetua ya, apa sih namanya itu sih? Tetua apa namanya? Nggak, yang sudah duluan. Oh iya, yang sudah pengalaman lah gitu. Tapi kan anak sekarang ini gengsinya lebih besar daripada yang kemarin. Karena jadi bisa apa-apa cari di YouTube aja deh gitu. Iya, benar gitu. Dia nggak mau yang tapi belajar. gregetnya nggak ada sebenarnya gitu. Nongkrong aja jarang anak sekarang nih. Jarang nongkrong. Makanya gue bilang, ini kurang nongkrong nih anak ini. Pinter sih tapi pinter tahu anak sekarang ini. Serius. Ngulik-ngulik sendiri tapi apa ada hal-hal gitu yang apa namanya yang membawa dampak sama attitude mereka itu nantinya ke depan tuh. Yang bahaya nih. Makanya gue tuh dengan mudah tuh kalau ketemu anak talent baru tuh dengan mudah memprediksi gitu. Ini 5 tahun depan bubar kan ini gitu. Ada yang ini 3 bulan lagi mah beres gitu. Kebaca. Iya, kebaca banget. Ya, pasti lu juga pasti kayak gitu deh. Karena kita punya effort yang lebih waktu itu deh. Jadi lu begitu ngeliat
bocah nih misalkan cuma 6 bulan lagi ganti band ini udah. Sama jangan sampai kontaminasi iri sama band yang itu gitu. Iya, kita berkarya aja. Bener. Berkarya sebagus-bagusnya, musik mereka bagus ya itu karya mereka. Musik kita gimana cara? Ya musik kita gitu. Nggak usah iri. Ini kumpul di sini, komunitas ini gue iri. Harusnya masuk aja gabung. Apalagi sosokan ngerubah karakter bandnya gitu. Si ini lagi ini nih bandnya lagi ngangkat nih apa misalkan musiknya lagi DJ misalnya gitu. Itu musiknya gitu juga. Ikut. Gitu gila ya enggak. Padahal gizi kita dulu kurang kayaknya ya. Sama gizi yang sekarang. Informasi sekarang maksudnya. ini lebih benar. Jadi yang sekarang ini kayaknya udah lebih pintar lah daripada yang pintar benar. Pintar. Jadi apa ya, punya potensi lebih makanya gue bilang kan tadi openingnya ini sekarang ini sebenarnya bisa, gue nggak bisa prediksi 2 kali lipat 3 kali lipat lebih. Ini jelas dentumannya bisa lebih besar ini, gaungnya bisa lebih besar karena yang membawa yang akan lebih besar itu juga banyak saat ini gitu loh. Kita yang sudah pernah ada terus ngasih sampel ya kan, terus ngebawa dengan seluruh media-media yang sudah ada, media sendiri atau media yang dibuat orang gitu ya. Belum lagi yang benar-benar Lampung medianya sebenarnya sudah mengakui apa memperhitungkan musisi-musisinya sendiri gitu kan. Artinya itu sudah cukup lah untuk mewakili itu gitu, dan tinggal sekarang gimana caranya ngidupin lagi. Rajin-rajin bikin kompilasi ya kan, karena itu penting. Jangan bikin album bangga-bangga lu minta dipuji sama temen lu gila lu ya kan, bikin kompilasi. Nggak usah takut lagu itu nggak dibeli gitu. Bikin aja ya, beli sendiri. Dulu kita tuh Alias tuh punya album sendiri, Jenderal punya album sendiri, BAG punya album sendiri, tapi kita punya album kompilasi gitu. Enak banget kumpul kompilasi dulu. Karena dulu itu memang kita nekat aja. Ada yang beli nggak usah pikir ada yang beli. Kita berkarya aja dulu, kita bikin aja dulu. Dan kocaknya ngumpulin kompilasi dulu kayak gini doang nih. Satu lagu ya. Kumpulin ya, sumsuman. Enak bener. Lu yang mana lagu lu? Yang ini aja gua gitu. Iya, udah gitu aja. Udah bikin boy yang artwork ya kan, tek jadi tuh. Nggak tahu yang nyetak CD juga sih. CD-ROM sampai rusak tuh dulu. Iya kan, CD-ROM sampai rusak dulu deh. Karena buat perbanyakan. Habis itu dijual ya, kalau nggak laku ya udah gitu. Tapi lu kaget kan waktu pada saat lu manggung di beberapa waktu itu ternyata ada yang apa lagu lu. Bener. Lu kaget gak sih? Ya kaget lah. Kaget kan? Gak percaya kan, pakai perasaan yang dengerin lagu lu itu cuma gua gitu ya, Andi. Terus kaset kita juga laku ya. Alhamdulillah. Gak takut. Kalau sekarang kan mikirin dulu nih habis nggak nih habis nggak. Ya karena dulu ya pede-pede aja udah gitu, orang mau ngomong apa terserah gitu. Yang penting kita ya seniman, kalau nggak gila bukan seniman namanya, jalan aja udah. Sama kalau nggak ada karya, kita duduk ini bareng ini karena karya sebenarnya itu. Kalau kita waktu itu sama-sama nggak bikin karya, mungkin kita nggak kenal. Kita nggak kenal, mungkin kita nggak ngobrol. Karena ada karya yang kita bahas waktu itu. Oke, Anto, Dea, terima kasih banyak lo udah mau datang ngasih spirit buat teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya nanti Lampung bisa musik di Lampung lah khususnya bisa lebih dari apa yang kita impikan gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan ada Sultan yang selalu mendengarkan podcast ini yang tergerak ya, terpercik sudah ya kan. Ada nanti besok masuk ke sini nih Sultannya tuh. Kayak Sultan ya kan. Lu punya potensi jadi orang kaya banget ya intinya gitu. Kalau lu kerja sama musisi-musisi dan lu bisa mengakomodir itu sebenarnya. Ya bisa jeli lah. Dan kami selalu standby dan available untuk diajak ngobrol, diajak sharing untuk memajukan industrinya gitu ya. Oke, thank you banget ya Dea. Sama-sama. Thank you banget Anto. Sama-sama enggak? Guys, alias band, give applause.